Isaac Herzog mulai terpojok, Rusia bantu Yaman hancurkan ibu kota Israel. Dalam sebuah pergerakan yang mengejutkan dunia internasional, Presiden Rusia, Vladimir Putin, mengambil langkah berani dengan menggerakkan pasukan militernya dalam rangka membentuk aliansi dengan militer Yaman. Aliansi ini segera mengarah pada pengembangan dan peluncuran rudal terbaru yang diluncurkan oleh Yaman ke Israel, memperburuk ketegangan yang sudah berlangsung di kawasan Timur Tengah. Setelah beberapa bulan ketegangan yang meningkat antara Iran dan Israel yang hampir mencapai puncaknya dalam pertempuran besar-besaran, ketegangan tersebut mulai mereda dengan adanya diplomasi internasional yang intens. Namun, meskipun pertempuran yang melibatkan Iran dan Israel mulai berkurang, ketegangan geopolitik tetap tinggi, terutama dengan intervensi pihak ketiga yang memperburuk situasi. Rusia yang sebelumnya berperan sebagai sekutu strategis bagi Iran, melihat sebuah peluang untuk memanfaatkan kekosongan kekuatan yang ditinggalkan oleh deeskalasi sementara ini. Putin, yang telah lama berusaha memperkuat posisi Rusia di Timur Tengah, memutuskan untuk menggerakkan pasukan militernya dan menawarkan bantuan kepada Yaman, negara yang tengah berjuang melawan konflik internal yang berkepanjangan. Dukungan Rusia kepada Yaman tidak hanya terbatas pada bantuan logistik dan strategi, tetapi juga meliputi transfer teknologi militer canggih, termasuk rudal terbaru yang diyakini dapat mengubah lanskap konfrontasi militer di wilayah tersebut. Dalam beberapa hari setelah intervensi Rusia, Yaman meluncurkan serangkaian rudal canggih yang ditujukan langsung ke Israel, mengingat ketegangan yang ada antara kedua negara. Peluncuran rudal ini segera memicu reaksi keras dari Israel yang menanggapi dengan serangan balasan. Namun, serangan ini juga menambah ketegangan internasional karena negara-negara besar lainnya mulai khawatir dengan eskalasi yang bisa berlanjut menjadi konflik yang lebih luas. Keputusan Rusia untuk mendukung Yaman, meskipun di luar konteks konflik utama, menunjukkan tekad Rusia untuk mempertahankan pengaruhnya di Timur Tengah dan melawan dominasi Barat di kawasan tersebut. Sementara itu, negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa memantau situasi dengan seksama, dengan beberapa pihak menyerukan perundingan damai dan pembicaraan langsung antara pihak-pihak yang terlibat. Namun, dengan Rusia yang semakin aktif dalam peran tersebut dan Yaman yang mendapatkan dukungan signifikan, sulit untuk memprediksi apakah konflik ini akan segera mereda atau malah semakin memanas. Di sisi lain, serangan rudal Iran ke Israel menguras sistem rudal THAD AS tekor 19,769 triliun rupiah. Gelombang serangan rudal Iran ke Israel selama perang 12 hari telah menguras sistem pertahanan canggih Terminal High Altitude Area Defense Amerika Serikat AS yang ditempatkan di negara Zionis Israel. Sistem itu menembakkan 60 hingga 80 misil pencegah dengan total biaya hingga USD 1,215 miliar, lebih dari 19,769 triliun rupiah. Mengutip laporan Military Watch, Minggu 29 Juni 2025, Amerika menggunakan total 15 hingga 20% dari interseptor sistem THAD untuk memperkuat pertahanan Zionis Israel dari gelombang serangan rudal dan drone Iran. Menurut laporan majalah militer tersebut, diperkirakan 60 hingga 80 misil pencegah ditembakkan THAD selama konflik. Satu peluncuran misil pencegah THAD menghabiskan biaya antara 12 hingga 15 juta dolar, jadi seluruh biaya misil pencegah ini berkisar antara 810 juta dolar hingga 1,215 miliar dolar. Angka tersebut jauh lebih besar daripada biaya serangan rudal Iran. Biaya asimetris antara pertahanan versus serangan ini tidak berkelanjutan dalam jangka panjang atau konflik multifront. Mahalnya biaya yang dikeluarkan AS itulah yang diduga memaksa Presiden Donald Trump secara sepihak mengumumkan Iran dan Israel gencatan senjata total, yang beberapa jam kemudian baru dikonfirmasi kedua negara. Pengumuman Trump muncul setelah AS campur tangan dengan menyerang situs-situs nuklir Iran pada Minggu 22 Juni 2025 dini hari WIB. Pada Senin, Iran membalas dengan meluncurkan serangan rudal ke pangkalan udara Al-Udeid, Qatar yang dioperasikan militer AS. Iran telah meluncurkan rentetan rudal ke kota-kota di seluruh Israel sebagai tanggapan terhadap serangan terhadap fasilitas nuklir dan militernya. Jenis-jenis rudal tersebut mencakup Gadar, Emad, Kebar Shekan, dan rudal hipersonik Fatah 1 yang sulit dicegah karena melaju hingga Mach 15. Penempatan THAD ke Israel disertai dengan berbagai tantangan karena mendukung sekutu di zona konflik, berarti menggunakan sumber daya yang dapat mempengaruhi kesiapan militer dan penempatan di masa mendatang. Sistem THAD dirancang untuk melawan perluasan kemampuan rudal negara musuh seperti Korea Utara dan Iran,
karena mereka sedang mengejar rudal balistik jarak menengah dan jarak jauh yang mampu mengirimkan hilahuda konvensional ataupun juga nuklir. Selain itu, Amerika Serikat hanya memproduksi sekitar 50 hingga 60 misil pencegah THAAD setiap tahunnya, yang berarti perlu waktu bertahun-tahun untuk mengisi kembali apa yang baru saja dikeluarkannya dalam 12 hari perang Iran-Israel. Trump mengumumkan pada Selasa lalu bahwa gencatan senjata total dan menyeluruh telah dicapai oleh Iran dan Israel. Pada akhirnya, kampanye militer AS Israel berhasil menahan, bukan mengalahkan Iran. Situs nuklir terkena serangan, kepemimpinan militer tergoncang. Namun rezim Iran dan ambisi nuklirnya tetap utuh. Fasilitas nuklir Fordow menjadi target utama serangan udara AS ke Iran pada Minggu 22 Juni 2025. Fordow, yang terletak dekat kota suci Qom, sekitar 95 km barat daya Teheran, menjadi salah satu situs kunci pengayaan nuklir Iran. Untuk mencapai tujuan menghentikan program nuklir Iran, Israel dan AS memandang fasilitas Fordow Fuel Enrichment Plant sebagai target utama. Presiden Donald Trump melalui Truth Social mengumumkan keberhasilan serangan terhadap 3 fasilitas nuklir Iran, termasuk Fordow, Natanz, dan Isfahan. Muatan penuh bom dijatuhkan di situs utama Fordow, ujar Trump dikutip dari laman Euronews. Meskipun begitu, Iran dilaporkan telah memindahkan peralatan dan uranium dari fasilitas nuklir Fordow beberapa hari sebelum serangan tersebut. The New York Times menyebutkan ada bukti bahwa Iran, yang menanggapi dengan serius ancaman berulang dari Presiden AS Donald Trump untuk melakukan aksi militer, telah memindahkan 400 kg uranium yang telah diperkaya hingga 60%. Pada Rabu, 25 Juni 2025, penilaian awal intelijen Amerika Serikat menemukan bahwa serangan militer AS terhadap 3 fasilitas nuklir Iran pada akhir pekan lalu gagal menghancurkan komponen utama program nuklir Iran dan kemungkinan hanya menundanya selama beberapa bulan. Penilaian dari Badan Intelijen Pertahanan DIA, Badan Intelijen Utama dalam Departemen Pertahanan AS, didasarkan pada penilaian kerusakan pertempuran yang dilakukan oleh Komando Pusat AS setelah serangan Ahad dini hari. Meskipun analisis tersebut masih berlangsung dan dapat berubah seiring tersedianya lebih banyak data, analisis tersebut tetap bertentangan dengan pernyataan berulang Presiden AS Donald Trump bahwa serangan tersebut telah menghancurkan fasilitas di Fordow, Natanz, dan Isfahan.